Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 atau kelompok etanol akan mempresentasikan tentang cyborg human and machine dari tugas besar literasi manusia. Sebelumnya perkenalkan nama saya Irfan Rizky Maulana dengan NIM 1010 32 300 200 dan teman saya selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Artika Putra Hadian dengan NIM 1010323002400. Nama saya Yoga Rizky Mahesa dengan NIM 1010-323-00233. Nama saya Muhammad Davana Surahman dengan NIM 1010-3230-146. Perkenalkan, nama saya Dwiki Dastoro dengan NIM 1010-3233-0134. Next. Oke, pada yang pertama pendahuluan, teknologi digital pada saat ini sudah berkembang melampaui perangkat eksternal. Kini mulai bermigrasi ke bawah kulit manusia melalui berbagai sensor dan implan. Pada bab 6 ini, literatur mengeksplorasi bagaimana manusia menjadi semakin bergantung pada jaringan sensor, mulai dari fungsi biologis sampai aktivitas harian. Transisi menuju era cyborg ini menciptakan paradoks antara peningkatan kemampuan manusia dan ancaman terhadap privasi serta integritas diri. Lalu di buku ini ada kajian pustaka. Yang pertama itu definisi sensor dan cyber. Sensor berfungsi mengumpulkan sinyal dari lingkungan atau tubuh yang kemudian dikontrol melalui pita umpan balik atau feedback ops. Manusia yang dilengkapi dengan teknologi ini sering disebut sebagai cyber. Entitas hibrida yang mengintegrasikan komponen buatan untuk meningkatkan atau memulihkan fungsi biologis. Lalu, kajian pustakanya ada juga hukum percepatan dan pengembalian atau law of accelerating return. Kemajuan teknologi terjadi secara eksponensial, bukan linear. Sensor menjadi lebih kecil, kuat, dan murah secara drastis. Ray Kurzweil memprediksi bahwa manusia dan objek sehari-hari akan semakin terintegrasi dalam jaringan transmisi global, di mana data dari sensor tersedia di mana saja dan kapan saja. Lalu selanjutnya ada cognitive freedom. Cognitive freedom ini konsep hukum baru yang muncul sebagai respon atas kemampuan teknologi untuk membaca pikiran atau memantau gelombang otak manusia, layaknya seorang cyber. Lalu di buku ini juga metode risetnya atau yang kami lakukan metode risetnya itu yaitu studi literatur kualitatif. Riset ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder melalui tinjauan literatur akademis, dokumen hukum, dan analisis tren teknologi sensor terkini. Selanjutnya ada pembahasan dampak berbagai sektor. Yang pertama ada sektor sosial dan privasi. Penggunaan sensor yang meresap ke dalam kehidupan sehari-hari menciptakan ancaman manipulasi kebenaran. Sensor dapat memantau lokasi, preferensi, dan kesehatan seorang tanpa izin. Selanjutnya ada sektor ekonomi. Dalam permasalahan muncul bidang customer atau networking. Perusahaan menggunakan sensor untuk menganalisa reaksi bawah sadar konsumen sebelum mereka membuat keputusan pembelian. Selain itu, teknologi AFID pada logistik memungkinkan efisiensi tinggi dalam pelacakan pengiriman barang. Selanjutnya ada sektor politik dan hukum. Pada keamanan nasional, sensor digunakan dalam pemantauan elektronik bagi narapidana sebagai alternatif penjara. Pada hukum pembuktian, terdapat perdebatan mengenai penggunaan data sensor otak dalam persidangan untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang. Meskipun aturannya masih dipertanyakan oleh komunitas ilmiah, pada hak untuk dilupakan Uni Eropa muncul regulasi untuk memungkinkan individu meminta penghapusan data pribadi dari hasil pencarian digital yang dianggap merugikan. Selanjutnya ada sektor budaya dan kesehatan. Budaya atau budaya hacking menunjukkan tren masyarakat yang secara sukarela menanamkan magnet atau chip di tubuh untuk memperluas persepsi sensorik, seperti merasakan medan elektronik di sektor
Kesehatan sensor sangat vital untuk pemantauan glukosa pada pasien diabetes atau neuromodulasi untuk pengobatan radang sendi. Jadi untuk kesimpulannya itu kami dapatkan teknologi sensor digital sedang menciptakan kelas manusia baru atau cyborg dengan kapabilitas yang mampu melampaui manusia biasa. Nah, meski menawarkan solusi medis yang canggih dan efisien untuk ekonomi, teknologi ini itu membawa risiko yang besar, seperti pelanggaran privasi dan potensi diskriminasi berbasis data genetik atau sensorik. Sarannya untuk buat pemerintah perlu segera menyusun kerangka regulasi yang kuat atau aturan untuk melindungi kebebasan berpikir dan integritas tubuh warga negaranya. Diperlukan juga kebijakan publik yang menjamin akses adil terhadap teknologi peningkatan atau enhancement agar tidak tercipta kesenjangan digital antara manusia yang diperkuat atau cyborg dan manusia yang tidak diperkuat atau manusia yang biasa. Oke, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.